Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kajian Kopi Malam di segmen kajian khusus mingguan kita nih. Kali ini berdua lagi, gue balik lagi. Gue Fadil Syah dan ini Sandi, ya bukan Sandi Uno. Ini beda nasib. Beda nasib dan beda paras kulit. Kayaknya bagusan gue deh. Ya. Oke, hari ini segmen kali ini mau bahas apa sih? Mau bahas penyelenggaraan lomba simulasi video simulasi yang diadakan oleh Kemendagri. Oh, dari Pak Tito Karnavian itu ya? Ya, Pak Tito Karnavian. Yang hadiahnya mantap sih tuh. Wah, hadiahnya luar biasa tuh. 168 miliar. Waduh, mantap itu. Luar biasa. Kenyang tuh beli cilok. Wah, Nah, satu komplek juga bisa penuh ini komplek sama cilok. Nah, teman-teman, memang sebelumnya di video sebelumnya saya udah bahas juga, bukan bahas ya, menyinggung juga masalah ini, tapi itu dalam perspektif politik ya. Mungkin kali ini kita akan bahas lebih substansi lagi, teman-teman, dari hukumnya, peraturannya atau perundang-undangnya dan teknis-teknis peraturan hukum-hukumnya segala macam. Jadi apa yang pengen lu bicarain nih? Jadi untuk pembahasan kali ini tentang penyelenggaraan lomba video simulasi protokol kesehatan tentang COVID-19 ini, masyarakat banyak yang menilai bahwa seharusnya dana yang begitu besar 168 miliar untuk para pemenang itu digunakan untuk dana BLT ya, bantuan langsung tunai aja, ya kan? Itu untuk meringankan dan untuk memompa daya beli masyarakat, kan begitu. Nah, dan juga saya udah singgung juga di video saya sebelumnya yang saya ngomong itu bahwa dana 168 miliar kan banyak banget ya. Banyak banget. Lebih baik untuk pengaktifan stimulan ekonomi kan, Betul agar sekali. duit itu banyak yang beredar. Betul, ya kan? Mungkin kalau dalam kacamata negara 160 miliar Kecil. ya kecil, Iya. tapi dalam kacamata masyarakat ya sangat luar biasa itu kalau dibilin beras. Iya, apalagi kacamata anak kampus, Pak. Nah, itu bangun kos-kosan. Iya, bangun kos-kosan. Nah, ada fakta yang menarik teman-teman sekalian tentang penyelenggaraan lomba ini. Tadi malam saya cari di website Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Apakah ada keputusan tentang penyelenggaraan lomba simulasi ini? Saya benar-benar Bung Fadil habis waktu tadi malam untuk mencari apakah ada keputusannya. Saya tidak menemukan di website Kemendagri dan di websitenya Kementerian Keuangan. Tidak ada keputusan tentang penyelenggaraan lomba simulasi itu. Nah, ini menjadi petunjuk juga mana bukti bahwa seluruh kementerian itu mencerminkan adanya good governance atau ya menunjukkan bahwa ada implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Saya tidak menemukan. Mungkin teman-teman sekalian bisa coba tolong cari juga ya. Takutnya juga saya yang salah. Tapi saya lihat, boleh teman-teman kalau nemu di komentar, dikasih tahu linknya segala macam. Betul sekali. Saya cari di website Kemendagri dan Kementerian Keuangan itu tidak ada. Nah, akhirnya saya mendapatkan data dan fakta hanya berdasarkan siaran pers, baik di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam siaran pers tersebut ya, baik di dalam Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, saya mendapatkan data dan fakta. Penyelenggaraan video simulasi ini ada beberapa tujuan sebetulnya. Nah, beberapa tujuan ini, yang pertama adalah untuk ya memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu protokol kesehatan sesuai dengan situasi dan kondisinya daerah masing-masing. Ya, jadi pemerintah daerah ya disupport ya melalui lomba untuk membuat satu peraturan protokol kesehatan sesuai situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendorong kreativitas, ya, mendorong kreativitas bagi seluruh pemerintah daerah. Ya, itu makanya kenapa dibuat sifatnya kompetitif ya, saling berkompetisi setiap pemerintah daerah. Nah, itu kalau menurut saya tujuan yang disampaikan di dalam siaran pers Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri itu luar biasa tujuannya, bagus ya, tujuannya bagus. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah anggaran yang nggak bagus ya. Jadi yang saya temukan adalah penyelenggaraan lomba simulasi video ini ya, menggunakan dana insentif daerah. Oh, dana yang buat daerah gitu ya? Iya.
Nah, dana insentif daerah ini merupakan salah satu dana alokasi dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, sebelum COVID-19 ini, ya, dana insentif daerah ini dipergunakan untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, ya, Pemda. Gitu. Jadi kalau misalkan Bung Fadil ya, Bung Fadil megang di Pemda Bogor misalkan, ya kan, berhasil ya kan, menciptakan UMKM yang luar biasa, akses pariwisata yang sangat ya, gampang gitu kan. Itu pemerintah pusat wajib itu memberikan dana insentif daerah, ya kan. Tentu dana insentif daerah ini tidak dipergunakan secara pribadi ya, tapi tetap juga untuk dialokasikan kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tujuan ya, menjadi mekanisme penyelenggaraan penyaluran dana insentif daerah. Namun Kementerian Keuangan telah membuat suatu peraturan Menteri ya, Permen tentang penyaluran dana insentif daerah ini pada saat situasi pandemi ini COVID-19. Jadi di dalam pasal 13 kalau tidak salah, saya buka dulu pasalnya. Tuh, sambil buka ya. Tentang bab kedua tentang penggunaan dalam pasal 5, mohon maaf. Dalam pasal 5 ayat 3 menjelaskan dana insentif daerah ya. Itu di dalam pasal 5 ayat 3 menjelaskan dana insentif daerah diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Iya, jelas tuh prioritas. Jelas ya. Diprioritaskan untuk pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kan penyelenggaraan lomba ini itu menggunakan dana insentif daerah, kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah penyelenggaraan ya lomba ini itu masuk dalam pencegahan atau dalam penanganan COVID-19. Mungkin bisa kita nilai bahwa berdasarkan tujuan yang dipresentasikan oleh Bapak Tito Karnavian, mungkin ada kaitannya untuk menangani, karena ini adalah membuat suatu kreativitas untuk membuat protokol kesehatan sesuai dengan masing-masing daerah. Ya, mungkin ada keterkaitan. Namun yang jadi permasalahan adalah apakah mekanisme diadakannya lomba ini merupakan cara yang tepat? Itu yang jadi permasalahan menurut saya. Ya, kenapa tidak langsung aja disalurkan dana tersebut? Tidak perlu menggunakan mekanisme perlombaan. Tentu menggunakan mekanisme perlombaan pasti ada tambahan biaya. Kan nggak gratis dong. Iya dong, ada kosnya dong. Ya kan, ada kosnya. Ada kosnya. Di situ kan nggak mungkin lomba 17 Agustus saja banyak pengeluaran, ya kan, luar biasa. Apalagi nih lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kan begitu. Maksudnya ongkos naik Gojek ya, jangan ongkos yang macam-macam. Iya, itu dia kan Bung Fadil. Kenapa yang menjadi permasalahan? Apakah tepat? Menurut saya tidak tepat. Ya, menurut saya tidak tepat. Ya, seharusnya pemerintah ya, leading sektornya ini kan penyelenggaraan ini Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Ini harus ya menunjukkan adanya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan anggaran, ya kan? APBN kita lagi diserang kok. Ya kan, seluruhnya ditujukan untuk menangani COVID-19 ini, ya kan? Ada minimal 2 sektor yang sangat terdampak adanya COVID-19 ini, yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi, ya kan? Artinya penyelenggaraan ini kan sangat banyak, 168 miliar, ya kan? Apakah tepat mekanisme ini? Menurut saya tidak tepat. Yang tepat adalah berikan saja secara langsung kepada pemerintah daerah agar mereka membuat suatu peraturan tentang protokol kesehatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Kan itu kan menjadi tujuan. Kenapa harus ada mekanisme perlombaan? Iya, iseng aja sih ya, kayak gak ada kerjaan aja. Itu menurut saya menjadi bukti bahwa dalam kondisi seperti ini prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu salah satunya prinsip kehati-hatian. Di situ ada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan dana negara. Itu harus diperhatikan dengan baik dan harus terimplementasi, Bung Fadil. Ya, jangan sampai ya kan tujuan baik, mekanismenya tidak dipertimbangkan dengan baik. Betul. Ya kan? Itu dia, kecuali pertumbuhan ekonomi kita sangat luar biasa. Mungkin bisa-bisa aja ya. Iya, bisa-bisa aja misalkan luar biasa, mantap. Pertumbuhan ekonomi kita misalkan 13%, boleh aja bikin lomba semua, ya kan? Iya.
Dan tadi malam saya juga baca di websitenya Kementerian Keuangan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua itu bisa diprediksikan minus 3,8%. Iya. Bayangkan, Makanya. minus 3,8%. Itu dia kan, artinya prediksi itu kan bukan khayalan semata. Ya kan, ada banyak perhitungan, ada banyak variabel yang diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan. Bukan angka fiktif itu. Artinya, seluruh pemerintah, ya kan, pemerintahan ini harus bersiap siaga menggunakan dana, ya, dana negara ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Gunakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ya, pilih cara yang tepat untuk distribusi kepada pemerintah daerah. Gak usah bikin lomba. Kalau ada cara cuman transfer, ya kan, ngapain harus ada bikin lomba gitu kan, bingung. Kayaknya lah dulu kan gitu ya. Bingung gitu ya kan, bingung ya kan, aneh-aneh aja gitu ya. Menurut saya ini yang harusnya ya menjadi cerminan ya bahwa pemerintah kita juga kurang hati-hati dalam menggunakan ya dan mendistribusikan anggaran dana ya APBN ke APBD ya. Salah satu implementasinya adalah distribusi ke pemerintah daerah. Itu yang perlu kita camkan bersama.